Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Syam, kelas 10C, nomor urut absen 19. Di video kali ini saya akan menjelaskan modul 6 tentang konsep dasar kebakaran hutan dan lahan. Saat ini kebakaran hutan telah menjadi perhatian internasional sebagai isu lingkungan dan ekonomi. Kebakaran dianggap sebagai ancaman potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena dampaknya secara langsung pada ekosistem, kontribusi emisi karbon, serta bagi keanekaragaman hayati. Di akhir tahun 1997 dan awal tahun 1998, dunia dapat menyaksikan dengan mengamati betapa sedih dan mengerikannya pada saat api membinasakan berjuta-juta hektar hutan tropika di Indonesia. Peristiwa kebakaran yang merusak tersebut mengakibatkan terjadinya lintasan panjang di Pulau Sumatera dan Kalimantan, berbentuk selimut asap yang tebal dan secara serius membahayakan kesehatan manusia. Kebakaran ini juga membahayakan keamanan perjalanan udara serta menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar di seluruh kawasan yang menimbulkan banyak keluhan dari negara tetangga. Kebakaran hutan semula dianggap terjadi secara alami, tetapi kemungkinan manusia mempunyai peran dalam memulai kebakaran di milenium terakhir ini. Pertama, untuk memudahkan pemburuan, dan selanjutnya untuk membuka petak-petak pertanian di dalam hutan. Meskipun kebakaran telah menjadi suatu ciri hutan-hutan di Indonesia selama beribu-ribu tahun, kebakaran yang terjadi mula-mula pasti lebih kecil dan lebih tersebar dari segi frekuensi dan waktunya dibandingkan 2 dekade belakangan ini. Oleh karena itu, kebakaran yang terjadi mula-mula ini bukan merupakan penyebab deforestasi yang signifikan. Hal ini terlihat jelas dari kenyataan bahwa sebagian besar wilayah Kalimantan adalah hutan, dan baru pada waktu belakangan ini mengalami deforestasi yang sangat tinggi. Berbagai proses degradasi hutan dan deforestasi mengubah kawasan hutan yang luas di Indonesia dari suatu ekosistem yang tahan kebakaran menjadi ekosistem yang rentan terhadap kebakaran. Secara periodik pada tahun 1980 dan 1990-an, kebakaran berarti terjadi di kawasan ini. Tetapi para ahli setuju bahwa kebakaran yang terjadi selama tahun 1997 sampai 1998 merupakan peristiwa yang paling merusakkan disebabkan musim kering panjang akibat fenomena arus balik, yang bertepatan pula dengan peristiwa perluasan pembukaan lahan untuk hutan tanaman. Istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan pada prinsipnya ada dua hal yang berbeda, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkannya. Kebakaran hutan yang terjadi sekarang ini di Indonesia adalah pembakaran yang sengaja dilakukan, entah itu untuk keperluan hidup sehari-hari, misalnya pembersihan lahan untuk pembentukan ladang berpindah, ataupun pembakaran yang dilakukan oleh pengelola kehutanan untuk membuka areal (Departemen Kehutanan tahun 1995). Api merupakan fenomena fisik alam yang dihasilkan dari kombinasi yang tepat antara oksigen dengan suatu bahan bakar yang menjelma dalam bentuk panas. Cahaya dan nyala api diketahui sebagai salah satu faktor lingkungan yang berperan terhadap distribusi dan kelimpahan jenis tumbuhan, dan secara luas api memengaruhi watak sistem ekologi hutan dan vegetasi penutup lahan lainnya. Kebakaran hutan adalah pembakaran yang pelajarannya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasa, rumput, ranting, cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan, dan pohon-pohon. Ataupun kebakaran hutan yang bukan dilakukan secara sengaja pada areal yang tidak direncanakan. Kebakaran hutan yang tidak terkendali dapat memengaruhi kondisi lingkungan hutan ke arah kerusakan dan tidak terjaga ekosistem hutan tersebut. Perlindungan terhadap kebakaran hutan harus bersifat dinamis dan pengelolaannya, karena kebakaran hutan juga merupakan bagian dari ekosistem. Pengetahuan yang baik dari pengelolaan hutan dapat menghindarkan kebakaran yang merusaknya tegakan. Pengelolaan hutan harus mampu mengendalikan kebakaran agar dapat berfungsi secara ekologis. Apabila tipe hutan yang dikelola melibatkan api dalam perkembangannya,
Proses pembakaran pada dasarnya merupakan reaksi oksidasi yang berlangsung secara cepat pada suatu bahan. Faktor-faktor bahan bakar oksigen dan panas merupakan persyaratan yang harus ada dalam kondisi dan perbandingan yang tepat. Dari bagan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan merupakan proses menyalanya bahan-bahan organik kering yang terdapat di dalam hutan. Namun demikian, banyak faktor yang memengaruhi terjadinya kebakaran hutan, misalnya ketersediaan bahan organik, kondisi cuaca dan topografi lokasi. Bagian yang kedua, B. Unsur-unsur pembentuk kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran di dalam hutan dapat terjadi apabila sedikitnya tersedia 3 unsur, yaitu bahan bakar yang potensial, oksigen atau udara, dan penyalaan api. Ketiga unsur tersebut dapat tersedia di dalam hutan dan merupakan komponen penyusun hutan itu tersendiri. Berikut penjelasan masing-masing dari unsur pembentuk kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, bahan bakar yang potensial. Hutan merupakan penyedia bahan bakar bagi proses kebakaran, sehingga banyak kasus kebakaran yang melibatkan komponen penyusun hutan di dalamnya. Pohon merupakan komponen penyusun hutan yang utama dan berfungsi sebagai bahan bakar dalam proses kebakaran hutan. Disebutkan bahwa kebakaran pohon-pohon di dalam hutan memiliki tingkat kemudahan terbakar yang berbeda. Pohon-pohon yang berdaun lebar lebih sulit terbakar apabila dibandingkan dengan pohon-pohon berdaun jarum yang banyak mengandung resin di dalamnya. Setelah pohon jenis perdu, belukar, dan tumbuhan di bawah yang terdapat di dalam hutan merupakan bahan bakar yang juga potensial apabila terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Semak belukar pada hutan jati yang sedang merangas di musim kemarau paling mudah terbakar apabila dibandingkan dengan semak belukar yang terdapat di hutan alam. Penyebaran bahan bakar untuk proses kebakaran hutan dan lahan tersebut dapat menjalar dari tajuk pohon hutan ke semak belukar di bawahnya, untuk kemudian sampai ke rumput dan serasa di lantai hutan. Rumput dan serasa lantai hutan merupakan lapisan paling bawah yang dapat membentuk lidah api pada saat kebakaran hutan terjadi. Di samping pohon kecil, perdu, semak belukar, rumput, dan serasa di dalam hutan seringkali dijumpai pohon-pohon mati yang masih berdiri tetapi kondisinya sudah mengering. Pohon mati ini banyak dijumpai pada areal bekas tambangan atau terserang hama dan penyakit, dan seringkali mengering sehingga merupakan bahan bakar yang potensial dan mudah terbakar. Yang kedua, oksigen atau udara. Unsur kedua dalam pembentukan kebakaran hutan dan lahan adalah adanya oksigen atau udara. Hutan merupakan penghasil oksigen terbesar di bumi, sehingga dalam terbentuknya proses kebakaran hutan, oksigen dapat dijumpai dalam jumlah yang berlimpah. Oksigen banyak terdapat di dalam lapisan tajuk sampai dengan di antara serasa di dasar lantai hutan. Namun ada beberapa tipe hutan yang memiliki kondisi tanah minim oksigen, misalnya hutan dengan tanah gambut. Oksigen merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya sebuah kebakaran hutan. Sebagai contoh, pada hutan dengan kandungan oksigen berlimpah, maka nyala kebakaran hutan akan besar. Sedangkan pada kebakaran hutan di lahan gambut yang minim oksigen, nyalanya cenderung kecil atau bahkan tidak ada sama sekali nyala kebakaran lahannya. Yang ketiga, penyalaan api. Mekanisme unsur kebakaran yang terakhir, yaitu penyalaan api yang terjadi secara alami di hutan, adalah akibat adanya petir dan aktivitas gejala vulkanik. Sekian penjelasan saya tentang modul 6. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.